seorang gadis cantik sedang duduk berdua di ruang tamu bersama ayahnya. Sepertinya sedang membahas sesuatu yang penting. Gadis itu bernama Shin Hye. Ayahnya tiba-tiba bertanya, apakah dia keberatan dengan perjodohan yang dilakukannya. Shin Hye hanya pasrah dijodohkan dengan anak dari atasan ayahnya, karena mau menolak pun itu tidak mungkin. Dan kebetulan antara Shin Hye dan calon tunangannya yang bernama Jung Shin itu juga sudah saling mengenal, hanya saja tidak ada perasaan satu sama lain. Dalam hati Shin Hye mungkin ini adalah jalan yang terbaik, karena ayahnya juga pasti ingin yang terbaik untuknya. Selain itu, keluarga Jung Shin juga sangat baik kepada keluarganya, sehingga tidak ada keraguan dalam hati Shin Hye untuk menerima perjodohan itu. Hari yang ditentukan telah tiba, Shin Hye dan Jung Shin akhirnya bertunangan. Acara dilaksanakan di keluarga Jung Shin yang dilaksanakan dengan sangat sederhana, hanya dihadiri kedua keluarga dan teman dekat saja. Semua ini atas permintaan Jung Shin, karena dia tidak ingin ada yang tahu tentang pertunangannya. Dia ingin konsentrasi pada karirnya dulu. Jung Shin tidak bekerja bersama ayahnya di restoran, dia bekerja di salah satu perusahaan terbesar di Korea milik sahabatnya. Jung Shin sudah memutuskan untuk tidak terlibat dengan usaha ayahnya, dia ingin agar adiknya yang mengambil alih semuanya kelak. Ketika sedang mengambil minuman, Shin Hye menghampiri Jung Shin untuk menanyakan kenapa dia mau menerima perjodohan ini. Pemuda itu pun menjelaskan agar ayahnya tidak kecewa karena belum juga menikah. Shin Hye sudah menduga, lalu dia tersenyum sambil meminum minuman yang dipegangnya. Beberapa hari setelah bertunangan, tiba-tiba Jung Shin menelpon Shin Hye. Pemuda itu meminta tolong agar gadis itu mengambilkan dokumen penting di rumahnya dan diantar ke perusahaan. Jung Shin meminta tolong Shin Hye karena rumah mereka tidak terlalu jauh dan dia juga sangat sibuk mempersiapkan meeting penting. Shin Hye pun tidak keberatan, dia melakukan tugas dari Jung Shin dengan senang hati. Shin Hye masuk sebuah perusahaan tempat Jung Shin bekerja. Dia menemui resepsionis untuk bertanya di mana Jung Shin berada. Setelah mendengar instruksi resepsionis, dia pun masuk sebuah lift. Kebetulan dia masuk bersama seorang pemuda tampan. Shin Hye berpikir mungkin pemuda di sampingnya ini juga sama seperti Jung Shin bekerja di tempat ini. Mereka saling diam karena tidak saling mengenal. Setelah keluar dari lift, Shin Hye tidak langsung menuju ruangan Jung Shin. Dia belok arah mencari toilet untuk melihat penampilannya dulu. Setelah itu baru menuju ruangan Jung Shin. Betapa terkejutnya dia ketika membuka ruangan Jung Shin. Dia tidak melihat keberadaan pemuda itu yang terlihat malah pemuda tampan yang ditemui di dalam lift. Shin Hye segera minta maaf karena salah masuk ruangan dan buru-buru keluar. Namun sebelum sampai di pintu, pemuda itu berteriak agar Shin Hye berhenti sambil bertanya sedang mencari siapa. Sementara pemuda itu berdiri dan menghampirinya. Mendengar teriakan itu, Shin Hye refleks berbalik arah, namun tanpa sengaja dia terlilit kakinya sendiri, sehingga menyebabkan mau jatuh, dan dengan gerakan refleks pula pemuda itu menangkap Shin Hye, hingga akhirnya mereka berdua saling memandang satu sama lain. Tiba-tiba jantung Shin Hye berdetak kencang dan seakan akan terhipnotis oleh pemuda di depannya. Nah, dari sinilah kisah Shin Hye dimulai. Keduanya saling tersadar saat Jung Shin masuk ruangan dan memanggil nama pemuda yang menolong Shin Hye. Setelah Shin Hye tahu Jung Shin datang, dia buru-buru memberikan dokumen yang dibawanya. Jung Shin mengucapkan terima kasih karena sudah merepotkan, sementara gadis itu hanya tersenyum. Jung Shin tersadar dan segera memperkenalkan sahabat sekaligus atasannya. Jung Shin menyebut nama Yonghwa pemuda yang di sampingnya, dan menyebut nama Shin Hye gadis yang sudah mengantarkan dokumennya. Mereka berdua saling berjabat tangan. Shin Hye baru menyadari ternyata pemuda yang tadinya dianggap sebagai pegawai biasa ternyata bos di perusahaan itu. Lalu Shin Hye berpamitan untuk pulang. Sementara Jung Shin dan Yonghwa melanjutkan meeting yang tertunda karena dokumen yang tertinggal. Jung Shin dan Yonghwa adalah sahabat. Jung Shin membantu Yonghwa dalam mengembangkan perusahaannya. Sejak Yonghwa dan Shin Hye bertemu di perusahaan, mereka berdua merasa ada yang aneh dengan diri mereka masing-masing. Wajah mereka saling mengganggu satu sama lain. Shin Hye menganggap Yonghwa pemuda yang sangat sempurna dan lagi-lagi dia menepis pikiran tersebut karena mengingat dirinya sudah bertunangan. Begitupun dengan Yonghwa, baginya Shin Hye gadis sempurna yang pernah ditemuinya. Tapi pemuda itu hanya diam, tidak berani bercerita pada sahabatnya Jung Shin, karena selama ini dia belum pernah menjalin hubungan dengan gadis manapun.
Ketika sedang menunggu bis di halte, tiba-tiba wajah Yonghwa muncul lagi, hingga tak menyadari beberapa bis sudah berlalu meninggalkannya. Sebuah suara menyadarkan Shin Hye dari lamunannya. Dan betapa terkejutnya Shin Hye ketika melihat pemuda yang ada dalam angannya berada di depannya. Shin Hye tidak percaya. Dia berusahanya menyadarkan dirinya, tapi hasilnya tetap sama. Yonghwa memang berada di depannya, bahkan pemuda itu berjalan menghampirinya bertanya hendak kemana. Shin Hye menjawab kalau akan pergi ke kampus. Yonghwa menawarkan diri untuk mengantarnya, tapi Shin Hye menolak. Yonghwa bertanya lagi apakah dirinya tidak terlambat karena dia tahu kalau beberapa bis sudah meninggalkannya. Mendengar ucapan pemuda itu, Shin Hye melihat jam di tangannya, betapa terkejutnya kalau dia hampir terlambat. Akhirnya dengan malu-malu Shin Hye setuju dengan tawarannya, sambil menggerutu kalau dirinya terlambat gara Yonghwa yang selalu mengganggunya. Sementara Yonghwa yang kurang jelas dengan gerutuan Shin Hye bertanya apa maksudnya, Shin Hye hanya menjawab tidak ada apa-apa sambil tersenyum. Yonghwa menawarkan diri untuk menjemput Shin Hye, tapi gadis itu menolaknya dengan alasan akan pulang bersama teman-temannya. Padahal sebenarnya Shin Hye takut jika terjadi sesuatu pada hatinya. Namun handphone Shin Hye tiba-tiba ada telepon masuk yang memberikan info jika hari ini tidak ada jam kuliah karena dosen pengajar absen. Mendengar itu Shin Hye sangat emosi karena dia sudah bangun pagi-pagi bahkan menolak sarapan yang disiapkan ibunya. Hingga tanpa disadari perut Shin Hye berbunyi. Yonghwa tersenyum mendengar itu sementara Shin Hye wajahnya merah karena malu. Tidak perlu berpikir panjang, Yonghwa langsung mengajak Shin Hye mampir sarapan dulu. Tadinya Shin Hye menolak, tapi karena perutnya bunyi terus jadi tidak ada pilihan lain selain ikut. Di restoran tempat mereka sarapan awalnya, mereka berdua saling diam. Namun Yonghwa membuka pembicaraan yang menceritakan alasan kenapa tadi bisa bertemu Shin Hye di halte, karena tadinya ingin sarapan di tempat favoritnya dekat halte tadi, tapi ternyata tutup jadi kembali lagi dan bertemu dengan dirinya. Shin Hye awalnya hanya tersenyum mendengar itu, tapi akhirnya gadis itu jadi banyak bicara dan cerewet. Melihat sikap Shin Hye yang ternyata sangat ramah dan hangat, Yonghwa semakin suka padanya. Hingga tanpa disadari karena terlalu asik ngobrol jam sudah menunjukkan pukul 10 pagi dan telepon Yonghwa bordering yang mengabarkan 1 jam lagi akan ada meeting. Mendengar itu mereka berdua mengakhiri pembicaraan mereka dan mengantarkan Shin Hye pulang ke rumah. Sesampainya di kantor Yonghwa bertemu Jung Shin di dalam lift. Wajahnya bersinar bahagia. Jung Shin merasa ada yang aneh dengan sikap Yonghwa. Bersambung, dilanjut part berikutnya ya. Terima kasih.